Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teresia Uli Arneta Simarmata. Saya dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2024. Saya berasal dari tim 3 Social Project dengan kelompok Fortis Fortuna. Pada kesempatan kali ini juga, saya menyampaikan alasan dan juga tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pemenuhan penugasan konsekuensi dari kegiatan Social Project LKMMTD Eva Undip tahun 2025 sekaligus menjadi sarana ataupun wadah edukasi bagi teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan secara singkat alasan mengapa saya memilih kegiatan kebersihan lingkungan sebagai tema besar dari video konsekuensi penugasan social project. Saya melakukan kegiatan social project yaitu kebersihan lingkungan di lingkungan FISIP. Alasannya karena saya sebagai mahasiswa FISIP sendiri menyadari dan juga melihat bahwasannya kebersihan lingkungan di FISIP itu masih kurang. Hal itu dapat dilihat ketika saya berada di kantin ataupun juga area terbuka di FISIP itu sendiri, kemudian di area bebas rokok dan juga tempat-tempat teduh, itu masih banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah organik dari dedaunan, kemudian anorganik sampah-sampah seperti mika makanan, kemudian plastik, itu masih banyak sekali dan juga limbah. Dan sampah-sampah tersebut itu berserakan di sekitar lingkungan fisik. Dan ternyata tanpa terkecuali arena-arena yang seperti tempat terbuka dan tempat umum yang sangat mudah terlihat, itu pun ditemukan banyak sampah. Sangat jauh bahkan cukup jauh di luar ekspektasi ketika kita menyadari bahwasannya sampah-sampah mungkin akan bertumpuk di wilayah-wilayah seperti sudut-sudut. Akan tapi ketika saya melihat atau melakukan observasi beberapa yang lalu, itu masih banyak sekali di wilayah terbuka, bahkan seperti kafe dan juga kantin itu sampah secara belak-belakan masih berserakan. Bahkan ketika sudah mahasiswa dari himpunan, di tingkat himpunan ataupun senat juga BEM itu melakukan sosialisasi dan juga campaign kepada mahasiswa untuk meningkatkan awareness ataupun kesadarannya tentang sampah, itu masih banyak sekali mahasiswa yang away dan juga lalai terhadap tanggung jawab ketika mereka membuang sampah. Salah satu habit yang saya lihat dan saya observasi pada kegiatan social project saya, bahwasannya banyak juga dari antara mahasiswa yang tahu dan juga paham akan pemilahan sampah, yaitu organik, anorganik, dan juga limbah. Akan tetapi ketika saya buka tong sampahnya, itu masih banyak sekali mahasiswa yang salah meletakkan dari tong-tong sampah tersebut. Di FISIP sendiri itu dominasi sampah yang banyak itu berasal dari sampah anorganik seperti plastik dan juga bungkus-bungkus makanan. Akan tapi ketika saya membuka tongnya, itu masih banyak sekali sampah-sampah yang anorganik itu diletakkan di tong limbah dan juga organik. Oleh sebab itu, maksud dari tujuan saya di video ini adalah untuk memberikan literasi kepada teman-teman sekalian agar meningkatkan awareness dan juga kepedulian kepada teman-teman untuk bisa membuang sampah kepada tempatnya, dan juga saling peduli ketika melihat ada sampah. Itu bukan jadi tugas ataupun tupoksi oleh petugas kebersihan saja, akan tapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai mahasiswa. Selain melakukan kegiatan kebersihan lingkungan, saya juga melakukan implementasi dari campaign membuang PET sesuai dengan tempatnya dan juga sesuai dengan mekanismenya. Nah, ketika kita sudah selesai menggunakan pads, ada baiknya sebelum kita membuang ke tempat sampah itu dibungkus dengan kertas ataupun plastik terlebih dahulu, baru kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk agar virus-virus ataupun bakteri yang ada di pet tersebut itu tidak menyebar ke lingkungan secara terbuka, dan juga untuk mensterilisasi dan juga menjaga kebersihan di toilet. Dan kemudian tujuan dari kegiatan kebersihan lingkungan yang saya lakukan
Tujuan yang pertama menurut saya adalah untuk menjaga dan juga menciptakan suasana dan juga lingkungan belajar yang aman dan nyaman baik bagi mahasiswa, dosen, dan juga sivitas akademik lainnya. Karena saya sebagai mahasiswa merasa ketika suatu lingkungan itu bersih, maka akan semakin semangat dan juga semakin fokus pula saya untuk belajar. Dan menurut saya tidak hanya dirasakan oleh saya seorang diri saja, tapi juga oleh teman-teman saya. Oleh sebab itu, saya suka dan juga saya nyaman ketika belajar ketika lingkungan tersebut bersih. Nah, yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan dari warga kampus itu sendiri. Karena saya percaya semakin bersih lingkungan tersebut, maka akan semakin kecil pula lingkungan tersebut menjadi wadah dari penyebaran penyakit. Karena penyakit biasanya berasal dari wilayah-wilayah yang kotor seperti sampah yang bertumpuk, kemudian air yang menggenang, itu akan menjadi wadah seperti nyamuk demam berdarah untuk menyebarkan penyakit bagi mahasiswa ataupun warga kampus lainnya. Oleh sebab itu, saya melakukan kegiatan ini dengan tujuan tersebut, dan kemudian adalah untuk membentuk karakter dan juga kedisiplinan bagi warga kampus itu sendiri. Karena menurut saya kebersihan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab oleh perorangan saja seperti penjaga ataupun petugas kebersihan, akan tapi menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga kampus. Karena pelaku ataupun orang-orang yang sering berinteraksi lingkungan tersebut adalah warga kampus itu sendiri, dan menurut saya sudah sewajarnya dan selayaknya juga itu menjadi tanggung jawab bersama. Dan kemudian untuk meningkatkan citra kampus, karena menurut saya dan kampus itu merupakan tempat umum, dan memang sudah sewajarnya dan juga selayaknya juga lingkungan kampus itu bersih untuk menjaga netralitas, kemudian untuk membuat warga kampus itu nyaman, dan juga untuk meningkatkan branding dari kampus itu sendiri. Yang selanjutnya, manfaat dari kegiatan kebersihan lingkungan kampus yang saya lakukan. Yang pertama adalah mungkin yang bisa dilihat secara langsung adalah lingkungan akan jauh lebih bersih dan juga lebih nyaman untuk ditempati oleh mahasiswa dan juga sivitas akademik lainnya. Karena tempat-tempat yang umumnya banyak sampah berserakan seperti kafe, kantin, dan juga tempat-tempat terbuka lainnya, itu intensitas sampahnya sudah berkurang. Kemudian bau-bau yang tidak sedap dari bahan-bahan ataupun limbah makanan itu sudah berkurang, dan kemudian sumber-sumber penyakit ataupun wadah penyakit seperti sampah yang bertumpuk di sudut-sudut ruangan itu juga sudah berkurang. Jadi otomatis teman-teman mahasiswa akan jauh lebih nyaman dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar ataupun aktivitas lainnya ketika lingkungan sudah bersih. Kemudian otomatis itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan kepada teman-teman ketika lingkungan tersebut sudah bersih. Dan juga saya harapkan ketika teman-teman juga dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang tidak bersih, teman-teman dapat gotong royong dan juga bekerjasama untuk membersihkan lingkungan tersebut. Kemudian otomatis juga, dan saya harapkan juga, itu tingkat pencemaran lingkungan itu juga menurun melalui pemilahan sampah tadi, melalui tong sampah organik, anorganik, dan juga limbah, dan teman-teman bisa meletakkan sampah sesuai dengan kategori ataupun pilihannya masing-masing. Dan kemudian manfaat yang paling saya harapkan dari kegiatan kebersihan lingkungan saya adalah teman-teman mahasiswa dan juga sivitas akademik lainnya itu memiliki tingkat awareness, kepedulian, dan juga kesadaran akan kebersihan lingkungan, bahwasannya itu bukan tanggung jawab salah satu individu saja, akan tapi menjadi tanggung jawab bersama. Karena ketika lingkungan tersebut bersih, maka kita akan merasa nyaman. Dan menurut saya, dan saya harap juga aktivitas tersebut dapat berlanjut dan juga tidak putus hanya pada kegiatan ini saja. Selamat saya, aku dari anggota dari FKIPD. Sebenarnya aku mau izin sama Bapak di sini. Aku mau melaksanakan kegiatan social project untuk membersihkan lingkungan fisik. Bapak sebagai pihak yang di sini boleh nggak aku buat aksi di sini, Pak? Di sini kenapa? Aku buat dasarnya kan Pak di FA. Aku kan mahasiswa fisik nih, jadi aku harus mahasiswa fisik. Iya, aku mahasiswa fisik, Pak. Boleh nggak, Pak? Ya udah Bapak silakan. Terima kasih, Pak. Bagus dan
Iya, iya, terima kasih Mbak. Oke.
akhir kata, saya mengajak teman-teman semuanya untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi secara nyata, baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus di tengah-tengah keberadaan di masyarakat. Dan kegiatan aksi sosial yang kita lakukan tidak hanya berhenti sampai di sini saja, akan tapi ini menjadi tonggak awal untuk kita dapat melanjutkan aksi-aksi kita selanjutnya dan juga agar berkelanjutan. Dan saya juga mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.